teman-teman, bersama saya Gianto, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Tomas, Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang makna simbol dalam kebudayaan, secara khusus dalam kebudayaan suku Dayak. Tema yang saya ambil ialah rumah panjang sebagai kebersamaan bagi suku Dayak. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, bagaimana bangunan, apa eksistensi dari rumah panjang ini, fungsi serta maknanya. Mari kita masuk pada bagian materi. Untuk suku Dayak, penyebutan rumah panjang itu ada dua. Pertama, rumah radang, dan yang kedua itu rumah betang. Rumah radang untuk suku Dayak Kendayan, sedangkan rumah betang untuk suku Dayak yang berada di daerah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Putu Sibau. Rumah panjang pada awalnya merupakan rumah hunian sekaligus rumah adat. Namun seiringnya perjalanan waktu, berubah hanya menjadi sebuah rumah adat saja. Dan arsitektur rumah panjang berupa rumah yang ditopang dengan sejumlah tiang penyangga yang tinggi. Komposisi bangunan rumah panjang terdiri atas sebuah aula persegi panjang yang dikelilingi oleh puluhan bilik kecil yang dihuni oleh setiap keluarga. Aula difungsikan sebagai tempat berkumpul sehari-hari ataupun mewadahi kegiatan adat, mulai dari adat kelahiran sampai pada adat kematian. Pada umumnya, rumah panjang dibuat dalam bentuk panggung dan dengan ketinggian mencapai 5-7 meter, sedangkan lebarnya 30 meter dan panjang membentang dari 30 sampai 150 meter. Oleh karena itu, satu rumah panjang mampu menampung sekitar 150 jiwa atau 5-30 kepala keluarga. Rumah panjang yang dibuat sedemikian tingginya difungsikan untuk bertahan dari bencana alam, misalnya itu banjir, lalu serangan dari binatang buas, dan serangan dari suku lain. Budaya rumah panjang merupakan suatu cerminan kebersamaan antar masyarakat Dayak, dan sistem aturan yang berlaku merujuk pada hukum adat yang disepakati bersama. Interaksi sosial dalam rumah panjang tersebut membentuk suatu ikatan batin dan rasa kebersamaan yang kuat antar penghuninya. Rumah panjang yang dibangun dengan unsur filosofis dan prinsip hidup orang Dayak. Rumah panjang dibangun dengan unsur filosofis dan prinsip hidup orang Dayak yang unik. Hulu rumah panjang selalu menghadap timur, sedangkan hilirnya selalu menghadap ke barat. Artinya ialah bahwa suku Dayak suka bekerja keras sedini mungkin dan tidak akan berhenti bekerja sampai matahari terbenam. Rumah panjang merupakan bentuk persekutuan hidup yang mencangkup seluruh aktivitas kehidupan suku Dayak, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat keagamaan, serta seremonial lainnya. Rumah panjang merupakan bentuk persekutuan hidup yang mencangkup seluruh aktivitas kehidupan suku Dayak, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat keagamaan dan seremonial lainnya. Hal itu sebagai cerminan masyarakat Dayak bahwa mereka sangat menghargai kebersamaan. Melalui rumah panjang, masyarakat Dayak dapat saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta rasa pengertian yang tinggi dan solidaritas serta jiwa korsa. Rasa pengertian itu sendiri membawa masyarakat Dayak kepada keharmonisan. Mereka yang menyelaraskan kesadaran individu menjadi kepentingan bersama. Rasa pengertian yang tinggi yang dibentuk oleh masyarakat Dayak tersebut menghantar mereka kepada keharmonisan. Rasa pengertian yang tinggi tersebut membantu masyarakat Dayak kepada keharmonisan. Mereka menyelaraskan kesadaran individu menjadi kepentingan bersama.
Hal itu berdasarkan pemikiran bahwa setiap warga memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Selain sarana pengharmonisasian hidup, masyarakat Dayak menggunakan rumah panjang sebagai sarana bertukar pikiran dan sekaligus pendidikan non-formal. Hal itu berdasarkan pemikiran bahwa setiap warga memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Selain sarana pengharmonisasian hidup, masyarakat Dayak menggunakan rumah panjang sebagai sarana bertukar pikiran dan pendidikan non-formal. Mereka saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu, rumah panjang merupakan tempat sentral bagi seluruh kehidupan masyarakat Dayak. Rumah panjang bagi masyarakat Dayak tidak saja sekedar ungkapan legendaris dari kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial, serta sistem kemasyarakatan, sehingga telah menjadi titik sentral bagi kehidupan suku Dayak. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang itu menyangkut soal makna dari hidup manusia, makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan soal hubungan dengan sesama. Bagi masyarakat Dayak, rumah panjang adalah pusat kebudayaan, karena di sanalah seluruh kegiatan dan skala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Rumah panjang memang bukan sebuah hunian mewah dengan aneka perabotan yang canggih seperti pada zaman modern ini, tetapi rumah panjang cukuplah dilukiskan sebagai sebuah hunian yang sederhana dengan perabotan yang seadanya. Namun di balik kesederhanaan itu, rumah panjang menyimpan sekian banyak makna dan syarat akan nilai-nilai kehidupan yang unggul. Tak dapat dipungkiri bahwa rumah panjang telah menjadi simbol yang kokoh dari kehidupan komunal masyarakat Dayak. Dengan mendiami rumah panjang dan menjalani segala proses kehidupan di tempat tersebut, masyarakat Dayak menunjukkan bahwa mereka juga memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan warga masyarakat lainnya. Mereka mencintai kedamaian dalam komunitas yang harmonis, sehingga mereka berusaha keras untuk mempertahankan tradisi di rumah panjang ini. Harapan ini didukung oleh kesadaran setiap individu untuk menyelaraskan setiap kepentingannya dengan kepentingan bersama. Dalam kehidupan komunalnya, masyarakat Dayak tetap mempertahankan tradisi rumah panjang, yakni tidak menolak perubahan baik dari dalam maupun dari luar, terutama perubahan yang menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan rohaniah dan jasmaniah mereka. Pola permukiman rumah panjang erat hubungannya dengan sumber-sumber makanan yang disediakan oleh alam sekitarnya, seperti lahan untuk berladang, sungai yang banyak ikan, dan hutan-hutan yang banyak dihuni oleh binatang buruan. Namun dewasa ini, ketergantungan pada alam secara bertahap sudah mulai berkurang. Masyarakat Dayak telah mulai mengenal perkebunan dan peternakan. Rumah panjang menggambarkan keakraban, hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi sebagai penutup dari materi ini ialah rumah panjang merupakan hunian komunal masyarakat Dayak yang sejak ratusan tahun silam sudah ada. Keberadaan rumah panjang sebagai hunian komunal menghadirkan ikatan batin, solidaritas, dan kebersamaan yang begitu kuat di antara penghuni rumah panjang. Makna kebersamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang masih kokoh ialah dengan adanya hukum adat yang mengikat semua anggota masyarakat, meskipun mereka tidak lagi tinggal di rumah panjang. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Terima kasih.